dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Seni Tari, kelas A, etnis Melayu, ingin melakukan riset ke lapangan. Nah, di sini kami sudah berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Sebelumnya, kenalin dulu nih. Saya Amira Juliani Surubakti. Saya Desi Sapitri. Saya Rizky Aulia. Dan saya Widi Kurniawan. Dan kami lagi di Taman Budaya Kota Medan. Nah, ngapain nih kita di sini, Widi? Ngapain ya? Ngapain? Ayo. Jangan kemana-mana. Dadah. Oke guys, sebelum masuk ke dalam penelitian wawancara, di sini saya akan mendeskripsikan Taman Budaya. Apa sih Taman Budaya itu? Taman Budaya adalah suatu area yang mewadahi kegiatan, kesenian dan kebudayaan. Di sini juga kita banyak mengetahui tentang tarian lainnya dikarenakan setiap Sabtu Minggu selalu diadakan lomba atau pertunjukan nari. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar tari, di sini juga tersedia loh sanggar tari. Nah, di sanggar tari inilah yang akan kita wawancarai salah satu tokoh kebudayaan, yaitu Bapak Irfan Syah, salah satu pendiri sanggar tari di Taman Budaya. Halo guys, nah di sini kami sudah bersama Bapak Irfan Syah selaku narasumber yang akan kita ulik nih beberapa pertanyaan mengenai tari Serampang 12 dan beberapa tarian etnis Melayu lainnya. Makna tari ya sama aja ya, dulu sampai sekarang kita tetap sama, yaitu kisah percintaan sepasang kekasih. Jadi diawali dengan pertemuan, pandangan pertama, kemudian ada pertemuan berikutnya, akhirnya saling jatuh cinta, akhirnya sampai ke pernikahan. Jadi kalau maknanya dari yang dulu sampai sekarang juga sama-sama. Perubahan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau dibilang berubah, sebenarnya tidak, ragam itu tetap sama. Ragamnya tetap sama, geraknya hanya tetap sama, cuma ada sedikit sentuhan-sentuhan yang kadang-kadang ini setiap lomba itu mereka punya pemikiran sendiri untuk mengekspresikan tari Serampang 12 tersebut. Jadi kalau ragam dan geraknya itu tidak berubah, hanya saja ada yang berbeda, kemudian menunda atau merendahnya atau gonjetnya apa itu waktu jemput atau segala macam itu yang ada perubahan. Tapi perubahan yang tidak yang total. Misalnya ini berpindah dari dulu sampai sekarang itu berpindah. Hanya misalnya merenggang itu yang dulu ada tertutup, sekarang ada terbuka. Kemudian yang tertutup malu sebenarnya yang aslinya itu dulu inilah tertutup malu, tapi sekarang kan telah ada sedikit membuka. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang bukan berubah sebenarnya, ada pengembangan, tapi kalau dalam gerak sendiri tidak berubah. Sebenarnya memang kalau kita mau belajar tari Melayu, ya harus belajar dengan pada 9 dulu. Jadi dasar kita belajar tari Melayu itu dengan pada 9, itu kan temponya lambat. Jadi kalau orang yang belajar nari itulah itu temponya. Kemudian kita belajar tari mainan, nah itu tempo sedang. Dan sebetulnya juga yang ketiga itu kalau dalam belajar menari tari Melayu yang karya almarhum Sauti, yang ketiga itu Tanjung Katung dulu. Tanjung Katung dulu sehingga setelah tiga ini bisa baru kita belajar tari Serampang 12 atau lebih mudah karena dasar-dasar geraknya itu ada di tiga tari. Tapi kalau dalam lomba kita dibilang tiga serangga itu memang kadang ada yang kalau dari mainan Tanjung Katung atau tari biasa, atau kadang dengan pada 9 kemudian tari mainan kemudian Serampang 12. Kalau dalam lomba sebenarnya memang yang tiga itu. Kenapa ini disebut? Karena melihat penari itu indahnya, cantiknya dia menari sesuai nggak dengan resep Melayu, justru di Lengan pada 9. Disitulah kelihatan dari cara melangkah, cara melenggang. Disitulah detail bisa kita nilai mereka tuh menarikan sesuai nggak dengan resep Melayunya itu di Lengan pada 9. Kemudian ada tari sedikit lebih cepat yaitu Minang.
baru serabang 12. Jadi disitulah rangkaian kalau dalam penilaian tari lomba tari serabang 12. Jadi kita tari yang lambat dulu, sedang, baru cepat, dan disitulah kita bisa melihat sang penari itu mampu tidak membawakan dengan tempo lambat, sedang, dan tempo cepat serabang 12. Pak Irfasa, cukup sekian mungkin pertanyaan yang dapat kami ajukan. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Pak. Nah, sampai situ aja nih kita mengulik tarian serabang 12 dari tahun 1958. Nah, selanjutnya kita mau kemana lagi nih guys? Ayo stay tune ya. Penasaran kan? Penasaran, dadah. Halo guys, jadi ini adalah hari kedua kita untuk penelitian etnis tari Melayu. Nah, sekarang kita ada di mana nih guys? Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah salah satu pariwisata kebudayaan yang ada di Kota Medan. Satu Khususnya- ikon apa guys? Ikon Melayu, Melayu Delhi. Oke. Saksikan terus ya guys, jangan kemana-mana. Bye. Nah, udah hari kedua aja nih. Di mana ya kita sekarang dan ngapain aja ya kita di sini? Saksikan terus ya. Jadi, kita sekarang berada di Istana Maimun. Istana Maimun merupakan peninggalan kerajaan Delhi yang dipimpin Sultan Al-Rashid Perkasa Alamsyah pada tahun 1973. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter kubik dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke timur dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Pengunjung dapat mengeksplorasi keindahan Istana Maimun setiap hari dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore dengan tiket masuk seharga 10.000 untuk yang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Bangunan ini bercorak Islam, tradisional Melayu dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkokoh bangunan. Nah, di sini kami akan memperagakan perbedaan tari serampang 12 pada tahun 1958 dan tari serampang 12 di zaman sekarang. Tari 9 wajib Melayu terdiri dari tari lenggang patah 9, tari Mainang Pulau Kampai, Tanjung Katung, Mainang Malau, Anak Kala, Sri Langkat, Cik Mina Sayang, dan Hitam Manis, dan serampang 12. Halo guys, di sini kami akan memperagakan tari serampang 12 1958. Yuk disimak yuk, hayuk hayuk hayuk. Nah, di tari serampang 12 tahun 58 ini hanya membedakan di goncengnya saja guys. Berbeda dengan tari serampang 12 yang sekarang. Kalau tari serampang 12 tahun 58, dia tidak menggunakan tumit pada saat dia menggonceng. Tetapi kalau tari serampang 12 yang sekarang itu menggunakan tumitnya guys. Nah, sampai di situ dulu ya guys. Nah, kemungkinan beginilah gambarannya. Tari serampang 12 1958. Halo guys, sekarang giliran kami nih memperagakan tari serampang 12. Yuk disimak.
Oke guys, cukup sekian penelitian kami di hari kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Halo guys, ini adalah hari ketiga kita penelitian etnis Melayu mata kuliah apa guys? Seni Budaya dan Pariwisata di Sumatera Utara. Kita di mana ini? Di Masjid Raya Sulaimania Perbaungan. Ngapain kita di sini? Ikuti terus ya. Nah, kami sedang berada di Masjid Raya Sulaimania Perbaungan. Pada tahun 1901, masjid ini dibangun secara permanen. Tahun 1939, Sultan Serdang mentauliahkan kenajiran masjid ini dan semua wakaf Sultan Serdang kepada Ketua Majelis Syar'i Kerajaan Serdang, Tengku Haji Yafijam. Nah, jadi guys, di sini kami mengunjungi makam pencipta tari Serampang 12. Buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih pencipta tari Serampang 12 itu? Yaitu Sultan Sulaiman Sariful Alamsyah, yang sering kita dengar dengan sebutan Guru Sauti. Lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1865, putra tunggal dari Sultan Basyaruddin dan Cik Rata, yaitu salah satu Sultan Serdang. Guru Sauti wafat pada tanggal 13 Oktober pada tahun 1946 yang dipimpin oleh Komandan Laskar Timur Pane. Nah, beginilah penampakan makam Sultan Serdang Guru Sauti pencipta tari Serampang 12. Di sekitaran makam beliau terdapat beberapa makam keturunan beliau. Nah guys, buat teman-teman yang ingin berziarah atau melihat secara langsung makam pencipta tari Serampang 12 atau Guru Sauti, boleh langsung ke Masjid Raya Sulaimania yang berlokasi di Perbaungan. Masjid tersebut merupakan bukti peninggalan Kesultanan Serdang dalam menyiarkan agama Islam di Sumatera Timur. Kesultanan Serdang merupakan satu di antara kerajaan terbesar di Sumatera Timur yang didirikan oleh Tuanku Umar Baginda Junjung pada tahun 1723. Gambaran di dalam ruangan Masjid Sulaimania yang merupakan masjid peninggalan Kesultanan Serdang di Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Nah, jadi guys, seru kan perjalanan kami dari etnis Melayu. Setelah ini, kalian akan menyaksikan etnis yang tidak kalah seru loh, yaitu etnis Batak Toba. Nah, cukup sekian penelitian kami dari etnis Melayu yang bertajuk hari dari mata kuliah Seni Budaya dan Pariwisata Sumatera Utara. Dan semoga hasil penelitian kami ini bisa